kedua dari kegiatan komunitas belajar yang sudah kita bentuk beberapa waktu yang lalu dan sudah melaksanakan sekali kegiatan webinar yang disusun pada bulan Juni kemarin. Dan alhamdulillah keberlanjutan dari komunitas belajar bisa kita laksanakan hari ini di kegiatan kedua, yaitu seminar berbagi praktek baik, di mana pada hari ini akan ada dua sesi. Yang pertama nanti insya Allah dari Bapak Alfredo akan berbagi praktek baik destinasi kegiatan skilling yang dilaksanakan di Bandung. Kemudian yang sesi kedua destinasi RTL dari Bapak Mahendra setelah mengikuti kegiatan JPCOK. Insya Allah nanti untuk Bapak Ibu yang lain juga akan berkesempatan untuk mengisi, sehingga nanti selain membantu untuk melatih kita public speaking juga bisa digunakan untuk mengisi pada RHK di PNM. Insya Allah poinnya narasumber itu agak lumayan. Baik, untuk menyingkat waktu sebelum kita mulai, mari kita buka bacaan Bismillah. Dan sebelum nanti masuk pada sesi materi ini, mari bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalisme kita pada bangsa Indonesia. Hadirin dimohon dulu. Anak-anak itu merasa memiliki. Saya pengennya ini, yang paling viral ini. Kalau Bondowoso yang jelas yang paling viral adalah Bapak Sodor. Jadi mungkin teman-teman juga sering sudah mendengar banyak kali Bapak Sodor kalau di Bondowoso melebihi dari pertandingan sepak bola. Hebohnya itu. Jadi kalau
mungkin kalau ibu-ibu mungkin kalau tahu bahaya juga nih di YouTube itu banyak siswa-siswi kita waduh parah anak-anak itu. Jadi apalagi yang lebih apa ya? Yang lebih viral itu yang cewek-cewek. Seperti itu. Jadi ya kalau itu nggak usah lihat lah, karena kalau dia lihat yang cowok-cowoknya nanti marah nanti isinya. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Nah ini yang nomor 1 ini sebenarnya. Jadi edukasi kepada anak-anak untuk berkembang menjadi kompetitif. Pelaku bidang olahraga, khususnya olahraga yang tadi itu kejuruan. Jadi untuk pertandingannya, untuk sesi pertandingan atau sport education model ini ke arah pendidikan olahraga. Di KPAI bisa untuk kegiatan pernikahan seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain sebenarnya sudah melakukan, cuma bahasanya itu belum ada. Nanti mungkin di BI akan ada seperti itu. Jadi sebenarnya sudah kita lakukan, cuma apa namanya itu belum tahu. Nah, ini motivasi dari saya. Mudah-mudahan teman-teman jika ada panggilan di CPKP untuk bisa diakses karena eman-eman. Lanjut. Nah, ini ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Sebenarnya kegiatan di sini sudah dilaksanakan pada saat itu akhir semester seperti itu. Cuma namanya aja yang belum kita tahu. Ini satu capaiannya pemahaman tentang aturan pertandingan. Jadi anak-anak mencari tahu. Saya datang ke kelas itu bawa botol kosong, yang isi anak-anak sendiri. Seperti itu. Pengembangan keterampilan individualitas, kepemimpinan yang bertanggung jawab. Nanti akan ada susunan panitia, ketua panitianya siapa, seperti itu. Kerja sama tim. Jadi ada kelompok pemain atau player, ada juga kepanitiaannya. Yang paling enak adalah jadi penonton, Bapak. Jadi bebas. Paling enak jadi penonton. Pasti isinya bullying gitu, Pak. Salah ya. Jadi silakan aja dulu ya. Nah, untuk langkahnya pemilihan peran dalam program kegiatan technical meeting, ada technical meetingnya juga. Jadi terstruktur seperti kita menyelenggarakan pertandingan resmi Indonesia Raya, undangan, nanti akan ada yang ada dari bupati. Kalau itu efeknya tajuknya piala bupati dan lain-lain. Untuk perannya ada panitia, juri, wasit, jurnalis. Ada yang jadi jurnalis seperti tadi ini. Kalau bahasa gaulnya macam media officer, media officer. Sedikit tahu ya. Kalau penonton, nah ini yang ditunggu adalah penonton. Kalau penonton bebas makan boleh, dan juri tidak bisa disawat penonton kalau makan. Untuk lini masanya akan saya lakukan itu di awal semester depan. Insyaallah. Lanjut Pak. Ini struktur program dan kemitraan, di mana akan saya melibatkan jika bisa. Akan melibatkan wali kelas, di mana nanti kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan dalam satu kelas yang kelasnya kecil. Jadi kalau yang kelasnya kecil, jumlahnya sedikit seperti aktivitas tanam perkebunan dan teknik PPLP ya, PPLP. Saya sudah ucapin katanya salah. Saya ATPLP. Yang ngomong di sini jadi teman-teman ada info terbaru bahwasanya caregiver dan medis itu berubah nama lagi. LPMN otomatis ya.
ini untuk sarana juga dirubah kelasnya dulu. Bu sarana dirubah kelasnya, salah. Dicatat Bu, dicatat. Nanti kalau komplain nanti tanyanya ke saya Bu. Begitu. Sudah. Saya tidak mau sini dulu. Tahunya saya ada masukan dari gubernur dikasih. Nah ini komunitas belajar. Kenapa saya wajib menyampaikan bahwasanya bagi teman-teman yang sudah melaksanakan upskilling, reskilling dan PKK itu wajib menyampaikan, meskipun itu designasinya lintas lapor, begitu teman-teman. Jadi nanti Pak Jun datang ke lapangan juga, hasilnya apa? Mungkin ada hal sesuatu yang baru bisa bermanfaat untuk kita. Nanti ada perlibatan, mungkin ada wali kelas dan kejuruan. Hanya sebagai pendobrak aja, bahwasanya kegiatan itu sangat penting. Lanjut Pak. Nah ini sebenarnya di posisi PKG itu ada pemetaan kebutuhan murid. Nah, dimana pemetaan kebutuhan murid ini kita ada kapasitas yang dimiliki, yaitu pemetaan aset. Asetnya sudah jelas apa yang sudah saya lakukan. Jadi aset manusia, kepala sekolah dan teman-teman rekan guru yang ada di hadapan saya. Dengan support manajemen dan teman-teman rekan-rekan sekalian, itu sudah merupakan aset manusia yang sangat luar biasa dari komunitas belajar kita. Untuk aset fisik sudah jelas memiliki halaman, sarana prasarana, bagaimana kita bisa memaksimalkan aspek fisik ini. Aset finansial, jadi untuk kegiatan ekstra, kurikuler itu sudah jelas di sana ada dana bantuan pemerintah, itu bisa dimaksimalkan. Lanjut Pak. Ada 7 tahapan dalam implementasi. Sebenarnya selain ini, pada saat PKG PJOK maupun nanti PKG yang lain itu akan berhadapan dengan tiga institusi, 9 pengambilan keputusan, 9 langkah pengambilan keputusan dan lain-lain. Jadi untuk langkah implementasi itu ada tahapannya. Yang pertama adalah seperti ini nanti. Mungkin akan sama dengan kapal-kapal yang lain, ada tujuan. Ini 4 kali. Pasti nanti di saat PKK 4 kali mesti itu dibalik-balik nih isinya. Pada saat teman-teman memulai pembelajaran mesti ada refleksi seperti itu. Refleksi ini di depan, di belakang mesti harus ada. Yang terakhir itu manajemen kelas, pengelolaan waktu. Sebenarnya yang paling berat adalah pengelolaan waktu, apalagi di dunia SMK. Sebenarnya lakonnya itu adalah guru kejuruan, teman-teman. Kalau guru adaptif normatif ini bintang tamu. Kalau sudah Dudi mintanya sekarang, ya harus diturunin. Karena kenapa? SMK bisa, SMK tahunya kerja. Jadi kalau sudah Dudinya minta, nanti jangan kaget teman-teman yang baru bergabung juga. Ada part-time job itu untuk hari raya. Kalau sudah Dudinya minta, ya harus kita ikhlaskan, meskipun sejumlah mapel belum menyelesaikan tanggungannya. Jadi teman-teman yang baru bergabung mudah-mudahan bisa ikhlas dan sabar, nanti ketemu Dudi seperti itu. Lanjut Pak. Ada tantangan, ada solusi. Kalau tantangan tidak punya solusi, bahaya. Jadi pengelolaan waktu di sini tantangannya. Gimana solusinya? Mulai sekarang
ke depannya. Nah, ini kolaborasi yang baik dan pembagian tugas yang terstruktur. Ini sering terjadi di kita. Bukan karena saya tidak ada orang yang majunya. Nanti ditanyain, Pak ada ini, saya tidak tahu itu. Repot. Jadi tujuannya teman-teman dikumpulkan biar sama-sama tahu. Nanti kalau seandainya ada apa di sini untuk BPDB, untuk kegiatan MPS, jangan sampai teman-teman menjawab kepada khalayak atau masyarakat bahwasanya kita tidak tahu. Jadi tujuan dikumpulkannya teman-teman di sini adalah juga untuk kolaborasi yang baik. Kalau memang nggak tahu nanti bisa telepon teman-teman yang tahu, biar bisa segera dijawab. Jangan coba tanya di sini, coba tanya di dalam, jangan sampai. Terus komunikasi yang terbuka sudah, balik mencari sponsorship dan bantuan orang tua. Kalau bantuan orang tua mungkin agak susah ya teman-teman. Butuh kesabaran buat teman-teman, khususnya wali kelas. Kerjanya paling berat ini adalah wali kelas. Karena kenapa? Yang ditabrak wali kelas. Yang ditabrak wali kelas. Kalau yang manajemen tahunya nyuruh. Termasuk saya tahunya ngasih ide. Tapi yang kerjanya keras adalah wali kelas. Begitu. Yang ditabrak wali kelas. Suruh ngelakuin macam-macam. Ya. Bayarannya tidak sebiro. Mudah-mudahan nanti diganti sama apa yang yang keras. Lanjut. Mungkin itu saja dari saya. Apa yang saya dapatkan selama 3 bulan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk sharingnya yang pastinya sangat-sangat bermanfaat. Monggo sesi untuk tanya jawab dan diskusi. Pak Angga, monggo kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wajib tanya Pak, untuk RTM ini artinya pembelajaran itu sudah dilakukan sebelum ada tindak lanjut ini Pak. Kalau saya menurut saya begitu, lalu nanti saya ngomong. Saya tadi melihatnya dari sekitar atau penjelasan Pak Wahyu itu mengenai pembelajaran RTM ini yang sudah didesain serumit itu munculnya kegiatannya itu ternyata bukan intra atau ekstra, tapi munculnya kokurikuler. Nah, di sini pemahaman saya, kebingungan saya aja untuk kokurikuler itu hanya sebatas untuk penguatan karakter siswa. Nah, mohon pandangan saya mungkin bisa diluruskan oleh Pak Maya karena pandangan PKB. Saya sedikit mencoba untuk menganalisa itu sebetulnya yang mau dijadikan penguatan karakter siswanya itu di RTM ini dan bagaimana, karena ini sebenarnya ke kurikulernya saja. Itu menurut saya. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali ya. Sebenarnya dulu seperti ini. Sebenarnya kalau saya menyimpulkan itu pertanyaan sekaligus sudah dijawab sama Pak Mulai. Karena dari ekstrakurikuler, kokurikuler, dan intrakurikuler lebih ke arah kokurikuler di sini. Jadi kegiatan ini seperti tadi telah disampaikan di tantangan untuk pengelolaan waktu. Sebenarnya bisa saja Pak untuk kegiatan ini dilaksanakan di intrakurikuler. Cuma waktu yang tidak bersahabat. Waktu yang tidak bersahabat karena kita dituntut untuk menyelesaikan beberapa modul di saat mapel. Sedangkan kegiatan ini lebih kepada arah pengayaan sebenarnya, kepada pengayaan. Jadi
kepada anak-anak yang cuma tantangannya di sini lebih kepada teman-teman atau murid itu mengandalkan temannya, Pak. Jadi yang intelijensinya bagus itu mesti berada di posisi atas. Maksudnya untuk kepanitiaannya. Akhirnya teman-teman yang intelijensinya kurang atau dia itu secara teknik atau pemahamannya kurang, itu akan jadi penonton nanti. Seperti itu. Mungkin untuk pemetaan kebutuhan anaknya, nanti kita lebih kepada arah pengayaan untuk anak-anak yang jadi kepanitiaan, di susunan kepanitiaan yang jadi penonton kepada anak-anak yang mengalami remedial. Sebenarnya bisa dimasukkan ke kurikuler maupun kurikuler. Cuma di sini kenapa saya masukkan ke arah kurikuler, karena keterbatasan waktu di sekolah. Seperti itu. Untuk kegiatan ekstrakurikuler di mana anak-anak itu tidak dibatasi kurikulum lagi. Kenapa tidak dimasukkan? Karena anak-anak itu kemauannya banyak, Pak, kalau ekstrakurikuler. Makanya saya arahkan ke kurikuler karena kenapa? Masih ada batasan kurikulum. Seperti itu. Kalau ke arah ekstrakurikuler, yang jelas seperti pencinta alam itu enggak ada. Jadi seperti itu. Kalau ke arah kita arahkan ke ekstrakurikuler, mungkin saya cuma mau memotivasi teman-teman untuk mapel-mapel yang lain bisa melaksanakan ini, meskipun bentuknya sangat berbeda. Arahnya ke arah konstruktivisme dari belajar, seperti itu. Jadi teman-teman itu bisa mengarahkan anaknya ke itu untuk semua mapel ke depannya. Karena untuk kurikulum merdeka, teori belajar untuk adaptif normatif ini arahnya ke kontrol. Kecuali behavior. Kalau behavior isinya ini, kedua harus dituntun terus anak. Tidak bisa. Kalau anak kejuruan kita pakai kontrol, tidak bisa. Itu sudah penelitian, teman-teman. Jadi nggak usah dipaksakan. Kalau ke behavior untuk teman-teman adaptif normatif, mungkin ke konstruk. Kalau kejuruan arahnya behavior. Nggak bisa maksakan ke konstruk. Seperti itu. Mungkin itu aja dari saya dulu. Terima kasih. Bagaimana Pak Agil untuk respon ini? Ya, terima kasih. Bisa memberikan tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanggapi dari materi yang Pak Mahir menyampaikan, saya dari kurikulum apresiasi terhadap dua pemateri yang sudah menyampaikan keterangan ilmu kepada kami, sehingga kami harus bersyukur ini ada amunisi baru bagi pengetahuan kami untuk bahan pembelajaran di periode-periode berikutnya, artinya periode di langkah-langkah berikutnya. Menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Mahen dari diseminasinya pembelajaran ketika mengikuti luring maupun daring, ini perlu diketahui bahwasanya di proses pembelajaran itu di sekolah itu ada yang namanya intrakurikuler, ada kurikuler, dan ada ekstrakurikuler. Karena tadi ini sebagian besar sudah diarahkan ke arah kurikulernya dalam hal pengayaan, sehingga kurikuler itu perlu diketahui bahwasanya kurikuler itu membantu terhadap suksesnya kegiatan yang ada di intrakurikuler. Sehingga kurikuler itu, kalau kurikuler berarti mengarah kepada materi-materi yang ada di kurikulum. Kalau ekstra, namanya ekstra kan di luar, itu mengalami kebebasan selama disetujui oleh sekolah. Sehingga perlu saya sampaikan juga
ini juga masukan, ini tidak ada bedanya dengan P5 karena P5 itu juga mengarah pada kurikuler, sehingga P5 itu kalau di kurikulum ada istilah intranya sekian menit, terus kurikulernya sekian menit, sehingga kurikulernya itu dimasukkan ke dalam di luar pembelajaran tetapi mendukung terhadap pembelajaran. Nah, yang di Pak Mahen ini adalah pembelajaran yang sangat menghibur sekali. Nah, sehingga perlu kita membuat rancangan bagaimana pembelajaran itu kurikuler yang sekiranya membawa daya ketertarikan untuk lebih memperdalam dari intrakurikulernya atau memperdalam dari materi-materi pembelajaran itu melalui kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Nah, tadi kalau misalnya Pak Mahen tadi itu waktu kita dibahas tentang permainan hadang atau bola sulung yang sudah terkenal di Bondowoso dan ini sudah merajalela ke wilayah Jember bagian utara. Nah, ini saya kira perlu apresiasi karena kita juga perlu mendukung terhadap budaya-budaya lokal aktif yang ada di Bondowoso karena kita hidup di Bondowoso. Dari kurikulum kalau saya yang jelas sangat mengapresiasi seandainya kegiatan ini betul-betul dilaksanakan. Kalau memang betul mau dilaksanakan seperti itu, maka nanti kalender pendidikan yang jelas akan ada perubahan. Karena terus terang kalau kelas 3-nya ini pembelajaran insya Allah di bulan November, akhir-akhir November untuk kelas 12-nya ini sudah ada proses penilaian, sehingga bulan Desembernya ini sudah pergi ke dunia kerja. Karena seperti katanya tadi, kita harus tunduk patuh untuk produktifnya itu adalah ke dunia kerja, sehingga nanti mungkin Pak Mahen segera berkoordinasi kalau memang ini segera diibarkan untuk pelaksanaannya, segera koordinasi sehingga di planningnya kurikulum itu di kalender pendidikan khususnya di SMK di Depan Bondowoso itu sudah terarah di bulan apanya dan lain sebagainya. Karena kita di kurikulum Merdeka itu kadang-kadang jadwalnya berubah-ubah, sehingga kalau sudah seperti ini, makanya kalau teman-teman ada yang minta yang ada RPE dan lain sebagainya, kalau saya sudah konsultasi sehingga penempatan B5-nya supaya tidak berkurang. Apakah nanti kearifan budaya lokal ini dimasukkan B5 ya mungkin nanti tergantung musyawarah di tingkat Indonesia. Mungkin itu masukan dari saya. Dari kurikulum mengapresiasi seandainya ini dilaksanakan, berarti ini sangat mendukung dan kolaborasi dengan kegiatan-kegiatan kearifan lokal yang ada di budaya Bondowoso. Terima kasih. Terima kasih Pak Sumartono. Tanggapan yang sangat memberi pencerahan Pak, terutama untuk kami dari B5. Pak Mahen ini untuk rencananya kan di Januari 2025. Kelas 10 saja atau 11? Karena nanti mungkin saya kolaborasi dengan Pak Kris. Kalau memang nanti ada di kelas 10, kelas 11 bisa kita ambil jadi satu tema 3 kearifan lokal kelas 10, 11. Karena yang kelas 12 kan 2 tema itu kita habiskan di semester ini. Insya Allah ini kita kendalikan di bulan September. Kemudian bulan November itu pekerjaan karena digunakan sebagai persiapan sebelum magang. Nah yang kelas 10-11-nya nanti insya Allah setelah selesainya pawai. Kemarin ada rencana Bhinneka Tunggal Ika digabung dengan pawai, tapi teman-teman nggak senang. Mungkin bisa untuk meningkat waktu, ada 2 tema yang bisa langsung dipakai bangunan juara. Jadi yang Pak Kris mungkin juara ada, saya bisa ke kearifan lokal yang tersebut jika disetujui Pak. Jadi tetap teman-teman wali kelas nanti berkolaborasi dengan Pak Kris. Itu mungkin untuk juara senam minimum bisa. Jadi tidak terlalu banyak waktu, itu mungkin sekitar 5 menit jadi sudah selesai. Jadi tetap mungkin jurinya aja mungkin dari teman-teman. Kalau penyelenggara pertandingan sama dengan SEM ini, jadi tetap anak-anak sendiri. Ya jadi sistemnya kayak dulu Pak. Ketika kita terima sekolah di lokasi,
prosedur kita pada siang hari ini. Dan sebelum kita tutup kesimpulan untuk kegiatan pada siang hari ini, yang pertama berkaitan dengan asli, monggo untuk guru produktif bisa sesering mungkin mengakses PKB-nya dan memanfaatkan kesempatan untuk kegiatan asli. Yang sudah asli ini sementara di jurusan AKC ya Pak, kemudian di Cina Pak itu untuk yang lain belum ada ya Bu ini. ATP juga upskilling sudah ya Pak. Untuk upskilling dari jurusan ATP sudah ada. Dan untuk teman-teman yang lain, insya Allah mapel yang lain juga akan menyusul. PCOK sudah dan bahasa Inggris sudah. Saya juga mohon doanya untuk kelancaran kegiatan PKKBI insya Allah selama 4 bulan ke depan. Dan untuk rekan saya Mudiana, Pak Andi dan juga Bu Hasim, kemarin sudah sama-sama bersama kita ya, karena waktu pekerjaannya memang mepet ya, jadi belum sampai 70% sehingga belum bisa untuk mengikuti di tahapan yang sekarang. Insya Allah berikutnya nanti akan segera mengikuti. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa bersama. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini bisa membawa keberkahan dan kebermanfaatan bagi diri kita maupun anak-anak kita dan semua yang ada di sekitar kita. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih atas kerjasamanya Pak Diana dan juga sudah meluangkan waktu untuk kegiatan hari ini. Dan semoga hanya untuk giat-giat berikutnya bisa lebih banyak lagi teman-teman yang berkesempatan untuk berbagi dan SMK bisa.